Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi tentang demokrasi Orde Baru. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gedagus Putra Musrana pertama, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Gusi Ngurang Adadika, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Ibu Aditya Aditya, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ibu Agus Susila Panjaya, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Hidupin Krono, Pradjana Utama, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumaladewi, nomor 35. Baiklah, mari kita simak video berikut. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti dikutip dari modul Sejarah Indonesia kelas 12 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Dari beberapa pendapat tersebut, kita simpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Lahirnya Orde Baru diawali dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau juga disebut sebagai Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur, seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur, yakni LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Super Semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Dapat karakteristik demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru berdasarkan indikator demokrasi, yakni yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Rotasi kekuasaan eksekutif terjadi pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Akan tetapi, perubahan selama pemerintah Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Pada rekrutmen politik lokal, yakni gubernur dan bupati atau wali kota, masyarakat di daerah tidak memiliki peluang untuk ikut menentukan pemimpin. Dengan kata lain, presidenlah yang memutuskan siapa yang akan menjabat. Ketiga, terjadi kecurangan pada pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 7 kali dengan frekuensi setiap 5 tahun sekali secara teratur. Tetapi, kualitas pelaksanaan pemilihan umum masih jauh dari semangat demokrasi, karena pemilu tidak melahirkan persaingan yang sehat. Terjadi kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. Yang keempat, pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah. Beberapa media massa dicabut surat izin penerbitannya atau dibredel setelah mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara. Kebebasan berpendapat menjadi tidak ada. Pemerintah melalui aparat keamanan memberikan ruang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan undang-undang subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil pemerintah karena pemerintah pada saat itu memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah.
Di masa jabatannya, Soeharto melakukan indoktrinasi Pancasila seperti yang pertama, menerapkan pengajaran P4, yaitu pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Dan ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Cowok, mahasiswa, dia juga udah tergeletak gitu, itu dia ditendang berkali-kali, habis itu lehernya diinjek. Berbagai perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya terjadi pada saat ini. Perubahan apa saja yang terjadi dalam bidang politik pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru, sistem demokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang berorientasi pada pengalaman Pancasila dan UUD 1945. Salah satu pelaksana nyata dari sistem demokrasi Pancasila adalah dengan adanya pemilihan umum atau bisa disebut sebagai pemilu. Kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Salah satu buktinya adalah penyederhanaan partai politik yang dilakukan. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah RI adalah melaksanakan pembangunan nasional. Kondisi perekonomian yang semakin terpuruk pada saat masa demokrasi terpimpin, terjadi inflasi yang sangat tinggi. Barang-barang kebutuhan pokok semakin sulit didapatkan dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari politik mercusuar yang mementingkan nama besar Indonesia di mata dunia internasional dan mengesampingkan kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin sulit dan tidak menentu. Pada akhirnya sistem demokrasi Orde Baru runtuh seperti sistem demokrasi sebelumnya. Runtuhnya sistem demokrasi Orde Baru dilatar belakangi oleh keadaan kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kondisi kehidupan yang dipenuhi oleh korupsi, nepotisme, kolusi, minimnya hak bersuara, dan faktor-faktor lainnya membuat masyarakat muak dan turun tangan. Runtuhnya demokrasi era Orde Baru didorong oleh beberapa peristiwa. Demonstrasi tahun 1998 dan krisis finansial Asia. Dimulai dari demonstrasi tentang kenaikan harga BBM yang dilaksanakan para mahasiswa sampai terjadinya kriminalitas yang merajalela seperti pembantaian etnis Cina, perusakan gedung, pembakaran gedung-gedung, dan lain-lainnya. Dan kedudukan gedung MPR dan DPR oleh para mahasiswa yang berakhir dengan penurunan Soeharto pada 21 Mei 1998. Penurunan Soeharto menandakan akhir dari sistem demokrasi era reformasi. Pada akhirnya, pelaksanaan sistem demokrasi Orde Baru diturunkan oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang paling tinggi dalam sistem demokrasi. Rakyat pun mengganti sistem demokrasi era Orde Baru dengan sistem demokrasi reformasi yang sekarang kami masih pakai. Demokrasi era Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998 dan dilanjutkan oleh sistem demokrasi baru yaitu demokrasi reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 sampai sekarang. Bayang-bayang demonstrasi mahasiswa tahun 1998 menjadi sebuah pengingat akan masa demokrasi Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Meski dikenal dengan beragam kesuksesannya di Indonesia, seperti keberhasilan dalam membangun jalan tol pertama, masa ini dikenal sebagai masa yang suram, lantaran banyaknya kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kami tutup dengan pramusan. Om Santi 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 Om.